Pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sudah mampir di Redenandur. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah informasi menarik mengenai ini pemirsa. Ini mengenai jarak tanam. Jarak tanam dari suatu bibit porang itu sangat mempengaruhi satu sama lain, mempengaruhi sekali pemirsa. Sebelum pada pembahasan kali ini, bagi teman-teman yang belum subscribe ataupun baru mengenal di channel ini, silakan subscribe dan aktifkan juga loncengnya di bawah ini pemirsa, karena subscribe itu penting tentunya, dan agar pemirsa itu ataupun teman-teman yang saya cintai dan saya sayangi itu pertama kali melihat video notifikasi di channel ini. Nah, sebelum simak pembelajaran kali ini, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan rahmat dan taufik hidayah serta inayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, serta tak lupa sholawat kita tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kita syafaat di akhir kelak. Yang mudah-mudahan seperti itu pemirsa ya. Mudah-mudahan seperti halnya itu seperti itu. Nah, langsung saja simak ke pembahasan kali ini. Berapa sih jarak tanam mengenai dari bibit porang ataupun umbi porang? Namun tentunya di video kali ini itu sangat simpel sekali pemirsa. Nah, ini akan saya berikan mengenai bibit yang dari porang itu apa saja. Yang pertama itu, sebelum kita menanamnya itu perlu kita ketahui kualitas bibit itu kan ya sangat menentukan hasilnya. Namun di video kali ini saya akan membagikan sebuah jarak tanaman, dan tentunya itu bagaimana sih kualitas bibit porang itu yang cukup berkualitas, cukup prihatin itu yang bagaimana. Di video sebelumnya itu sudah saya berikan mengenai porang, video porang di sebelumnya itu sudah saya berikan. Bagi teman-teman yang belum menyimak di video pertama itu, silahkan menyimak dan kita sama-sama saling berbagi info menarik satu sama lain. Nah, tentunya ini pemirsa, kalau ya ini saya ambil sampel saja ini mengenai bibit dari porang. Nah, bibit dari porang ini ada yang umbi mini. Ini ciri khas dari umbi mini itu yang sudah layak siap tanam itu ya seperti ini. Ini sudah masa panennya itu sudah dorman. Kalau masa panennya belum dorman itu kemungkinan di pinggirnya itu ada jamur dan mengalami seperti halnya gembus-gembus lah pemirsa. Kalau umbi mini ini insya Allah tahan terhadap itu. Lebih tahan lagi itu katak. Nah, ini katak sedang, dan yang ini nih katak mini. Lebih ada lagi yang masih di bawah ini, katak ini pemirsa, ini katak mini. Dan yang ini umbi ya seperti ini. Ini kalau ini tuh menyesuaikan jarak tanamnya. Kalau yang umbi mini itu menyesuaikan. Kalau yang katak itu ya insya Allah juga menyesuaikan. Bagaimana sih cara kita itu memaksimalkan hasil panen itu yang maksimal? Namun perlu kita ketahui pemirsa, bentuk perawatan dari umbi mini ataupun katak mini ataupun katak super, katak sedang ataupun dari bibit seperti ini pemirsa. Kalau yang ini ya pemirsa, insya Allah bibitnya itu bagaimana nanti akan saya juga bikinkan videonya insya Allah. Dan kita semua diberikan sehat selalu pemirsa ya. Nah, perlu kita ketahui mengenai dari katak jarak tanamnya itu berapa sih, bagaimana kita membuat bendengan ataupun kesulitan, dan bagaimana supaya kita itu terhindar dari hama-hama ataupun dari tumbuhan itu bagaimana.
tapi lebih baik itu kalau katak mini ataupun ini itu bisa kita semai menggunakan air. Kita siram 1 hari cukup 1 kali, setelah itu kita diamkan. Nah setelah itu, ataupun juga bisa cara menyemainya itu juga bisa menggunakan media semai. Lebih jelasnya teman-teman yang mengetahui cara semai ataupun di video sebelumnya itu sudah saya jelaskan. Nah untuk mengetahui jaraknya kita simak terus sampai habis. Jangan lupa like juga ya pemirsa ya, itu sangat prihatin sekali kita semua. Jarak tanamnya itu kalau ini kurang lebih 30 kali 30, panjang 30, lebar 30. Semisal kalau kita gunakan bendengan 1 meter itu, kalau umbi mini itu juga bisa 111. Semisal ini umbi mini pemirsa ya, ini saya berikan contoh umbi mini. Nah ini seperti ini 30 ini, dan ini jaraknya itu 30, dan yang ini juga sini itu 30. Kalau dari umbi ya, ini umbi ini sudah 1 musim insya Allah, seperti ini itu jaraknya itu juga menyesuaikan dengan ini. Semisal kita bervariasi dengan katak mini ataupun katak sedang, sebelahnya ini ada katak, sebelahnya ini ada umbi mini ataupun dan lain sebagainya. Kalau yang ini tuh khusus sekali pemirsa, jadi bendengannya itu kita buat kurang lebih panjangnya itu kalau 30 itu masih kurang lebar, jadi 1 meter lah, kita gunakan 1 meter, seperti itu. Nah kalau yang ini pemirsa, kalau yang ini itu jaraknya itu ya juga 1 meter. Nah 1 meter panjangnya itu kita bikin bendengan itu 1 meter. Dan bagaimana kalau yang bosok ini? Insya Allah bisa, masih tumbuh. Kalau yang ini tumbuh daun. Dan tentunya kita berbagi tip menarik bagaimana cara membuat gulutannya itu ya teman-teman. Sekiranya itu sudah bisa untuk memposisikan jarak, atur bendengan itu sangat mempengaruhi dari hasil kualitas bibitnya juga pemirsa ya. Hasil pertumbuhannya itu bisa lebih maksimal itu kualitas dari bibit porang, dan jaraknya itu juga sangat mempengaruhi agar tumbuhan daur itu tidak bertabrakan satu sama lain. Sangat panjang sekali pemirsa. Kalau kita bikinkan seperti ini kan sangat bervariasi, dari hasil ragamnya itu sangat bervariasi. Mungkin itu ini kita simak ya pemirsa ya di video kali ini. Jangan lupa aktifkan juga loncengnya, subscribe juga pemirsa. Nah ini melanjutkan ke bagian berikutnya untuk jarak penanamannya, mengenai dari bibit porang yang besar seperti ini kurang lebih bobotnya ini hampir 1 kilo, tidak sampai 1 kilo. Ini bakalan keluar insya Allah daun yang cukup banyak ini ya pemirsa. Ini sudah keluar tunasnya, jadi perlu kita berikan sebelum pengelolaannya itu perlu kita berikan kohe dan abu sekam. Ini saya sediakan abu sekamnya. Jarak penanamannya dari untuk yang ini pemirsa ya, ini kurang lebih kita bikin bendengan itu 1 bendengan setengah meter, tidak sampai 1 meter. Nah jarak dari penanaman yang satu ini dengan yang itu seperti itu pemirsa. Nah itu saya beri jarak setengah meter juga, jadi ini itu menyesuaikan dari besar bibitnya. Semisal kalau kita bikin dari bibit yang cukup kecil seperti halnya katak sedang atau katak mini, kita berikan di sini itu tentunya itu jaraknya terlalu longgar. Jadi itu untuk jarak dari penanaman dari ini itu ya cukup kita beri jarak biar daunnya itu tidak bertabrakan dengan bibit porang yang sebelahnya, seperti hanya seperti itu pemirsa. Nah untuk
bagian selanjutnya mari kita berikan seperti ini, kita berikan abunya biar hewan-hewan yang ada di sini seperti halnya yaitu semut ataupun hewan liar seperti rata-rata di sini itu semut dan ulat itu sangat mengganggu pertumbuhan orang. Dan selanjutnya ini kan sepertinya juga banyak bangsa, jadi semutnya di sini tuh banyak, korakden juga bisa karena di sini tuh tanahnya itu sangat subur sekali dan lembab. Tapi kendala yang di sini itu sangat juga ekstrimnya, kalau dataran rendah insya Allah perawatannya baik, insya Allah tidak bisa pemirsa ya. Gulma-gulma ataupun tanaman hewan liar yang mengganggu di daerah sini itu ya sangat lumayan juga banyaknya. Kita berikan abu biar kohe di bawahnya, selanjutnya abu di atas ini, selanjutnya kita tanamkan di sini. Nah, untuk penanamannya seperti ini, kita tutup saja ini, kita tutup. Tak salah rapat. Setelah itu kita berikan abunya di sini biar semut-semutnya itu hilang. Ini juga pemirsa. Mungkin dari teman-teman itu yang sudah berpengalaman itu ya caranya bisa kita beri apa itu kompos ataupun kohe yang sudah terfermentasi. Cara yang seperti ini itu jatuh supaya jarak penanamannya dari sini ke sini itu biar tidak bertabrakan daunnya nanti pemirsa. Ini tepat di tanggal ini saya tanami umbi porang. Semut di sini tadi itu sudah hilang. Nah, tentunya selanjutnya kita beri tutup dengan seperti ini pemirsa, kelihatan ya. Kita rapatkan sini saja itu sudah merambat pertumbuhan porangnya itu. Teman-teman jangan khawatir kalau porang itu busuk, asalkan bibitnya itu cukup baik, insya Allah perawatannya juga cukup baik, insya Allah akan tumbuh dengan sendirinya ataupun dengan tumbuh dengan sesuai dengan keinginannya. Dari katak mini, nah, seperti halnya itu katak mini ya pemirsa. Katak mini itu besarnya itu sekecil ini, sebiji kelereng ini. Untuk jaraknya itu kurang lebih kita harus pas itu menggunakan 30 panjangnya 30, pokoknya sekitar ancar-ancar dengan sesuai penggaris besi yang warnanya putih itu loh pemirsa, 30 mm ada salah seperti itu ya, seperti itulah 30 mm ataupun cm. Kemungkinan kalau untuk insya Allah dibuat satu musim ataupun musim itu insya Allah mudah-mudahan hasilnya cukup memuaskan pemirsa, karena letak dari faktor bibit itu sangat menentukan, jarak tanamnya juga sangat menentukan, kualitas bibitnya itu juga sangat menentukan. Nah, modelnya seperti ini, kita lihat ini dari katak mini pemirsa, ini dari katak mini, ini sudah sebesar ini. Ini masih dan yang ini sudah besar, tapi belum normal mungkin lah, bisa juga seperti ini. Ini sama ini juga 30 sama 30 kurang lebih, atau bisa juga 40.
lebar bendengannya ini pemirsa ya, untuk lebar bendengannya itu saya gunakan kurang lebih ya, seperti ini, kurang lebih seperti ini. Tujuannya adalah untuk lebar jadi seperti ini tuh agar supaya itu ketika nanti kita melakukan proses pemupukan itu bisa kita tebarkan atau kita carikan di sebelah sini. Nah, tanahnya setelah itu kita timbun di sebelah sini. Dasarnya itu nanti akan saya gunakan seperti ini. Nah, jaraknya ini sangat menentukan ya bunda saya. Nah, ini sangat menentukan juga. Jarak dari kata ini. Nah, untuk dari porang tumbuhan porang yang besar tadi itu sudah saya berikan pada video sebelumnya, petinya seperti ini. Nah, ini bijinya ini ya pemirsa tadi ya. Nah, jaraknya ini sangat agak lebar, 2 kali lipat dari 30, jadi 60. Biar pertumbuhannya itu bisa meningkat lebih efisien lagi pemirsa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau untuk dari bibit dari umbi mini, nah seperti halnya seperti ini. Kalau umbi mini ini juga menyesuaikan sesuai dengan kata mini ataupun kata sedang tadi. Jadi bisa kita gunakan dalam 30 ataupun juga bisa kita gunakan 40. Kiranya itu seperti itu pemirsa. Dan yang ini kata mininya, jarak ini jaraknya, dan yang ini juga jaraknya tadi pemirsa. Nah, seperti inilah pemirsa. Kelihatan ya pemirsa ya, 30. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila teman-teman ada yang ingin komentar ya silakan klik komentar. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya doakan mudah-mudahan mudah diberikan rezeki yang banyak. Dan bagi teman-teman yang baru berkunjung di channel ini yang belum subscribe ya silahkan subscribe. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.